negara penghasil gandum, Indonesia termasuk negeri dengan tingkat konsumsi olahan gandum tertinggi. Sebagai pengganti karbohidrat kompleks, gandum yang kaya serat sangat baik untuk pencernaan. Apa saja keuntungan lain mengkonsumsi olahan gandum? Simak dalam The Fact berikut ini. Gandum memang bukan hasil tani yang umum ditanam di Indonesia. Kondisi iklim tropis membuat gandum tak dapat tumbuh sebaik di negeri lain yang beriklim subtropis. Namun, olahan gandum seperti tepung terigu amat populer sebagai bahan pangan pokok di tanah air. Diperkirakan gandum telah dikonsumsi sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Hingga kini, gandum tetap jadi sumber pangan utama di dunia, terutama bagi masyarakat dengan tingkat kepedulian tinggi terhadap kesehatan. Jika dibanding 100 gram nasi, 100 gram gandum mampu memberikan energi, karbohidrat, protein, kalsium, fosfor, dan zat besi lebih banyak. Sejumlah olahan gandum yang sudah akrab di lidah diantaranya roti, pasta, mie, kue, serta oatmeal. Namun, kandungan gandum yang sudah diolah menjadi tepung terigu tentu berbeda dengan gandum utuh. Olahan gandum utuh adalah hasil gilingan biji gandum lengkap beserta bagian luarnya yang keras. Disitulah kandungan seratnya bersumber, termasuk aneka vitamin dan mineral. Olahan gandum adalah menu sarapan ideal karena kandungan gizinya terbukti mampu tingkatkan daya konsentrasi. Otak membutuhkan suplai atau persediaan glukosa dari tubuh yang sifatnya konstan. Serat pada gandumlah yang dapat membantu mengatur pelepasan glukosa dalam tubuh. Tak hanya itu, serat juga sanggup bersihkan usus sehingga baik untuk pencernaan serta hebat mengusir lemak jahat penyebab serangan jantung. Kandungan gizi lain yang juga terdapat dalam gandum antara lain vitamin B yang mampu memelihara kesehatan syaraf, serta fitoestrogen, senyawa aktif yang sangat menguntungkan kaum hawa. Selain mampu menghambat menopause, fitoestrogen juga dapat cegah kanker serta pengeroposan tulang. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Begitulah lirik kolam susu yang ditulis oleh Yo Kuswoyo dan sangat populer di awal tahun 70-an. Seakan menjadi pengingat bahwa kekayaan alam Indonesia begitu melimpah, hingga masih terbuka lebar guna dijadikan sebagai potensi bisnis. Salah satunya adalah singkong. Ternyata guys, singkong ini bisa diolah menjadi produk yang lebih bermanfaat. Adalah Toti Darlina, ibu asal kota Bandung ini, sangat jeli melihat peluang dengan menekuni bisnis tepung olahan dari singkong ini. Meski usianya yang sudah tidak muda lagi, Toti bersama sang suami memilih untuk berbisnis dan terus mengembangkan produk ini. Nah, seperti apa cerita bisnis tepung olahan singkong milik Toti ini? Berikut liputannya guys. Ibu produksi tepung moka yang terbuat dari singkong dengan proses fermentasi dengan nama brandnya Mokaf Bandung. Sebetulnya sih nggak ada dasar untuk bisnis ya dari awal, dari muda. Setelah pensiun, cari kesibukan, mulai usaha tahun 2012, Mei. Pasnya 1 Mei 2012 kita kesulitan untuk memasarkan tepung mokaf karena orang tuh belum mengenal, dan juga kendalanya mungkin karena dari singkong, jadi orang tuh mengecilkan arti singkong gitu. Kalau pas sedang panen raya itu petani singkong itu sangat kesulitan untuk menjual singkong. Harganya itu antara 200 sampai 300. Jadi ibu pikir mungkin ada teknologi yang bisa merubah singkong menjadi sesuatu yang lebih nilai ekonomisnya lebih tinggi. Umur singkong yang hanya bertahan beberapa hari setelah dipanen menjadi tantangan tersendiri bagi Toti untuk mendapatkan bahan baku berkualitas. Maka daripada itu, singkong yang didapat harus sesegera mungkin diolah menjadi tepung. Toti yang dulunya hanya ibu rumah tangga memiliki semangat untuk terus berbisnis dengan harapan bisa turut membantu memajukan kearifan pangan lokal, membantu menaikkan taraf hidup petani, serta membantu pemerintah dalam mencapai kedaulatan pangan. Sebulan kita baru 3 ton
tapi yang terjual kurang lebih 1 ton. Jadi masih belum maksimal gitu, tapi ke depan sih mudah-mudahan sih yakin insya Allah. Sampai sekarang kalau hitung untung rugi sih kayaknya belum kembali ya, usahanya sama Allah aja deh. Sampai sekarang masih terus ada tetap penjualan, kita tetap bisa produksi gitu. Ya mungkin setahun berapa ya, 50 juta mungkin. Tepung mokaf itu warna, baunya itu tidak ada bau singkong. Jadi kalau kita disatukan dengan tepung yang lain itu tidak ada bedanya. Setara dengan protein sedang, itu kita bisa bikin macam-macam cookies, cake. Memang belum bisa dipakai untuk protein tinggi seperti kita membuat donat, roti. Tepung mokaf ini yang paling utama adalah untuk anak-anak berkebutuhan. Kan mereka tidak boleh makan gluten itu. Jadi kita memang ke situ, terus untuk diabetes juga, untuk kanker, menahan sel-sel kanker. Ibu jual masih di atas tepung lainnya, masih 13.000 per kilo, tapi untuk reseller atau toko-toko itu berbeda harganya. Tapi ke depan ini kita sedang bekerja sama dengan beberapa di daerah. Ibu berharap nih seluruh lapisan di Indonesia ini mengenal mokaf, mempergunakan mokaf. Jadi dari dinas-dinas terutama kita presentasi, memperkenalkan mokaf. Terus juga kalau ada pameran-pameran, di undangan aja ibu suka jualan gitu. Walaupun tidak membawa barangnya, tapi ya saya ini produksi ini mau coba. Yang beli itu ibu-ibu muda yang sadar kesehatan, penjual kue, ya orang yang banyak coba-coba juga banyak. Mengedepankan cara pembuatan tepung yang baik dan higienis, membuat tepung mokaf buatannya banyak diburu para pelanggan. Media sosial dipilih sebagai sarana promosi utama tepung buatannya ini. Pelanggan pun tak hanya pasar domestik saja. Dengan segala keunggulannya, tepung mokaf buatan Toti ini sudah dapat permintaan untuk diekspor ke luar negeri juga loh guys. Dan guna kelancaran roda bisnisnya juga, Toti selalu menjaga relasi, baik dengan petani singkong serta konsumennya. Alhamdulillah kalau penjualan sudah hampir seluruh Indonesia gitu, online ya gitu. Tapi kalau yang untuk toko-toko baru retail itu baru di Bandung, pasar Bandung aja. Alhamdulillah kemarin ikut pameran, responnya baik. Jadi permintaan itu yang paling kelihatan itu Malaysia, Singapura, dan Pakistan. Interest sekali karena gluten free. Memulai bisnis tak pernah memandang umur dan latar belakang. Semuanya didasari dengan niat dan tekad yang kuat. Dan apapun produk bisnis yang dihasilkan, kamu harus bangga guys. Serta jangan minder atau takut dengan kegagalan. Karena semuanya itu adalah proses. Ubi kayu. Sebagian orang ada yang menyebut singkong, cassava, atau ketela adalah salah satu tanaman pangan sumber karbohidrat yang tumbuh subur hampir di seluruh wilayah Indonesia. Seperti di dataran Gunung Kidul, yang merupakan salah satu daerah sentra produksi ubi kayu terbesar di Indonesia. Pemanfaatan ubi kayu sekarang ini telah berkembang, tidak hanya sebagai bahan pangan tradisional, namun bisa diolah menjadi bahan pangan turunan lainnya yang mampu berkompetisi dengan produk-produk turunan serupa karena memiliki kualitas dan daya saing tinggi dalam industri pangan Nusantara. Beberapa bentuk produk turunan dari ubi kayu yang terbilang populer dikembangkan saat ini adalah produk tepung mokaf, bioetanol, dan tepung tapioka. Mokaf merupakan tepung dari ubi kayu yang telah dimodifikasi sedemikian rupa melalui teknik fermentasi, sehingga menghasilkan struktur tepung yang lebih putih, lebih lembut,
dan tidak berbau. Untuk membuat tepung mokaf yang optimal, ubi kayu terbaik yang digunakan berkisar antara umur 8 sampai 9 bulan. Karena pada periode tersebut, ubi memiliki kadar pati dan tingkat kesegaran terbaik. Selain itu, ubi kayu tidak boleh mengalami kerusakan mekanis, fisis, biologis, kimia, ataupun fisiologis, baik karena tercemar oleh mikrobiologi maupun logam berat. Hal ini untuk menjaga agar mokaf yang dihasilkan maksimal dan bebas dari cemaran berbahaya. Industri mokaf saat ini sangat diperhatikan dalam agroindustri Nusantara sedemikian rupa, sehingga perindustriannya harus diatur dalam standar Good Manufacturing Practices agar dapat dicapai kualitas industri yang Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, perkenalkan nama saya Ainin Roman, NIM 1717101009, program studi teknologi hasil pertanian kelas C, Universitas Jember. Dan teman-teman saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Ika Afra Majid, NIM 1717101065 dari kelompok 8 kelas THP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zahra, anggota dari kelompok 8, NIM 1917101028, mahasiswa dari program studi teknologi hasil pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uni Mulia, anggota dari kelompok 8 THPC, NIM 1717101035, mahasiswi program studi teknologi hasil pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Alfianto dari anggota kelompok 8 THPC 2017, NIM 1717101012, mahasiswa program studi teknologi hasil pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Jember. Halo Rek, apa kabar semuanya? Pasti boring ya di rumah aja. Oh iya, di sini aku mau ngenalin nih produk cookies dari kelompok 8 pengembangan produk baru dari kelas THPC. Jadi, namanya Komika. Komika ini singkatan dari cookies dari mocha, tepung kacang hijau dan manja. Rek, tak kasih bocoran kelebihan dari Komika. Yang pertama, Komika tinggi protein karena bahan dasar yang digunakan yakni berupa tepung kacang hijau. Yang kedua, Komika juga free gluten karena bahan dasar utamanya berupa mocha, yakni modified cassava flour. Selain itu, bahan pewarnanya kami menggunakan matcha. Jadi ketika kita memakannya, bahan pewarnanya aman dan juga berbau wangi matcha. Yuk Rek, tunggu apa lagi? Beli Komika. Jangan lupa follow Instagram Komika. See you. You're gonna say more, 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 and more. 멈추지 못해 more, 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 and more. 그러니 한번 더. I wanna have more, 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 and more. 멈추기 싫어 more. Ojo lagi update Komika ya Rek. Murah loh. Follow Instagram Komika. Tunggu update. See you.
guys, jadi aku baru aja beli cookies komika. Dia tuh tinggi protein karena terbuat dari kacang hijau. Dia pakai mocaf juga, jadi aman, free dari gluten. Cocok banget buat kalian yang pingin cemilan siang sehari-hari dan tanpa pengaruh juga. Nah di sini juga ada tertera. Halo guys, ini nih tadi habis beli cemilan komika nih. Kemasannya bagus, terus bentuk cookiesnya juga unik. Kalau dari segi rasa manis, aroma mocafnya kuat banget. Anak-anak gue juga suka nih, rekomen banget deh buat cemilan di rumah. Beneran, enak banget.